Ya. Oke, teman-teman. Bisa melihat screen yang saya share ya? Bisa, Pak. Iya, Bisa, Pak. Oke. Bisa, Oke. Pak. Baik, saya sambil ini ya, menerima teman-teman yang mau ini, mengadmit teman-teman yang baru masuk. Baik, kita hari ini akan diskusi mengenai proposisi. Setidaknya kita akan membahas mengenai 4 hal ya. Yang pertama pengertian, yang kedua unsur-unsur, kemudian macam-macam dan juga simbol proposisi. Ini 4 hal yang akan kita diskusikan pada pertemuan pekan ini. Ya, saya ingin ke bagian ini dulu. Ini supaya mempermudah mempermudah pembelajaran kita, macam roadmap-nya begitu. Proposisi itu terbagi menjadi 4 aspek ya. Ya, pertama aspek bentuk, aspek sifat, aspek luas, dan terakhir aspek kualitas dan kuantitas. Aspek bentuk terdiri dari 2 hal, yaitu tunggal, ada yang majemuk. Aspek sifat, di dalamnya ada 2 hal juga, kategorikal atau kategorial, dan juga kondisional. Kondisional ada 2 juga, ada dua muatan di dalamnya, terbagi menjadi 2. Yang pertama hipotetik, dan yang kedua disjungtif. Yang ketiga aspek luas terdiri dari 3 hal. Aspek yang pertama universal, kemudian singular, dan yang terakhir partikular. Yang terakhir aspek kualitas dan kuantitas itu simbol, disimbolkan huruf A, I, E, dan O. Jadi saya jelaskan di akhir nanti A itu maknanya apa, I itu apa, E, O ini maknanya apa. Ini pola apa ya? Peta kita untuk belajar tentang materi proposisi. Jadi teman-teman harus paham betul mengenai 4 aspek ini, bentuknya, sifat, luas, dan juga kualitas kuantitas. Setidaknya ketika nanti UAS saya berikan soal untuk membuat satu proposisi menurut aspek bentuk, tunggal, dan majemuk, teman-teman bisa melakukan ini. Oke, kita masuk ke poin pertama, pengertian. Jadi proposisi itu suatu istilah untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Atau dengan bahasa lain merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Jadi dikatakan sebagai proposisi yang benar, yang baik, manakala tidak memiliki double tafsir atau double makna, tidak ambigu, tetapi langsung pada persoalan dan tidak bertele-tele begitu. Nah, ini kemudian unsur-unsur proposisi yang harus ada di dalam proposisi. Seperti halnya teman-teman buat kalimat sebetulnya. Kita di pelajaran bahasa Indonesia itu pernah membuat soal kalimat yang benar. Nah, begitu. Hari ini ada teman kalian yang mau masuk, saya terima dulu. Ya. Yang pertama harus ada subjeknya, predikat, dan kopula. Kopula atau kapula. Jadi ada yang mengatakan kapula, ada yang kopula, tapi sama, itu kata penghubung atau conjunction. Contohnya, semua manusia adalah berakal. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, proposisi tradisional itu keberadaan kopula itu wajib. Jadi harus ada kata penghubung adalah, ialah, yaitu. Nah, itu menjadi sebuah kewajiban ketika proposisinya tradisional. Tapi dalam buku yang lain dijelaskan kalau proposisinya itu modern tidak harus ada kopula. Jadi bisa langsung membuat sebuah kalimat tanpa ada kata penghubungnya. Oke. Lanjut ke slide berikutnya mengenai macam-macam proposisi. Yang pertama tadi, jadi macam proposisi ada 4 ya. Aspek bentuk,
sifat, dan seterusnya. Nah, kita sekarang akan membahas yang pertama aspek bentuk dulu. Terbagi menjadi dua hal. Yang pertama aspek tunggal, yang kedua majemuk. Tunggal itu hanya mengungkap satu pernyataan saja. Jadi seperti hanya kalimat tunggal. Contohnya setiap makhluk hidup akan mati. Jadi hanya mewakili satu persoalan saja. Setiap. Jadi tidak apa ya? Tidak mengungkap semua. Jadi kalau misalkan begini lagi, kalau majemuk berarti perbedaan dari tunggal. Mengungkap dua pernyataan atau lebih, kalimat pernyataan didukung oleh dua pola kalimat atau lebih. Jadi begini, kalau tunggal itu seperti hanya kita membuat kalimat tunggal ya. Kalimat tunggal itu kan tidak ada kata penghubung, hanya ada satu kalimat saja atau satu pernyataan saja. Kalau majemuk itu ada kata penghubungnya, ada yang menghubungkan dua kalimat itu. Contoh sederhana yang saya buat, teman-teman bisa membuat yang lebih kompleks. Jadi ini contoh yang saya buat ini hanya sederhana supaya mudah dipahami. Setiap warga negara harus sadar dengan hak dan tanggung jawabnya. Jadi ini dua kalimat tetapi digabung menjadi satu. Yang pertama, setiap warga negara sadar dengan haknya. Yang kedua, setiap warga negara harus sadar dengan tanggung jawabannya. Nah, kalian bisa membuat kalimat lain yang lebih kompleks daripada yang saya buat ini. Tuh, soal aspek bentuknya. Lanjut ke aspek sifat. Jadi, sifat pembenaran atau pengingkaran. Jadi ada dua ya. Tadi kan aspek sifat ada dua. Yang pertama sifat kategorikal atau kategorial. Yang kedua kondisional. Contoh dari kategorikal itu semua makhluk hidup akan mati. Jadi pengertiannya begini ya. Proposisi yang menunjuk pada sebuah kebenaran atau pengingkaran yang mutlak, pasti benar atau pasti salah. Jadi kategorikal ini tidak boleh ada apa ya? Ada makna lain. Jadi memang harus mutlak dan benar. Itu. Kemudian yang kedua, proposisi kondisional itu ada dua juga, hipotesis dan juga disjungtif. Hipotesis itu adanya pembenaran bersyarat. Jadi seperti kalimat ini ya, kalimat pengandaian. Jika mahasiswa UMM kritis, demokrasi akan tegak berdiri. Jadi ketika dibalik kalimatnya, jadi semacam kalimat sebab akibat ya. Jadi kalau kalian itu berpikir kritis, maka demokrasi negara ini akan berdiri. Jadi kira-kira begitu. Dibalik ketika mahasiswa tidak kritis, maka demokrasi juga tidak akan bisa berdiri dengan baik. Tuh. Terus yang berikutnya disjungtif atau di buku lain itu pakai istilahnya alternatif. Jadi pembenaran yang berupa pilihan. Di mahasiswa harus belajar rajin atau menginginkan nilai yang jelek. Jadi pilihan, mahasiswa mengikuti pembelajaran dengan baik atau nilainya akan jelek. Nah, itu sebuah pilihan atau alternatif. Nah, berdasar aspek luas pengertian, tadi saya bilang ada tiga. Yang pertama universal, partikular, dan singular. Universal itu ditandai dengan kata semua, seluruh, setiap, masing-masing, tidak seorang pun, tidak satu pun. Ya, contohnya begini, tidak seorang pun di negeri ini yang kebal terhadap hukum. Maka ketika ada seseorang di bumi Indonesia, misalkan di negeri ini, tetapi dia kebal hukum, ini berarti ada tanda tanya, yang salah itu penegak hukumnya, atau dia jangan-jangan bukan orang. Nah, ini menjadi persoalan. Kan ada itu di negara kita itu ada orang yang tidak kebal, yang kebal terhadap hukum ya, berkali-kali ada kasus tapi tidak pernah dikenai sanksi begitu kira-kira. Ini jadi pertanyaan adalah yang salah itu penegak hukumnya atau
dia bukan orang, jangan-jangan begitu ya kira-kira. Jadi kita sering guyonannya begitu. Nah, yang kedua contohnya adalah partikular. Yang kedua partikular. Jadi partikular ini sebagian atau tidak semuanya. Ini maaf ya, anak saya ini sambil ngewoh-ngewoh ini. Oke. Oke. Saya lanjut lagi. Yang kedua itu partikular, jadi mengungkap sebagian dari seluruh aspek. Jadi hanya beberapa, tidak semua atau sebagian. Contohnya ya, tidak semua mahasiswa mampu berpikir secara kritis. Ini contoh, jadi tidak semuanya. Tapi tidak juga jadi bilang semua mahasiswa tidak bisa berpikir kritis. Jadi hanya partikular saja sebagian. Yang terakhir itu singular. Singular atau singular itu hanya mewakili satu subjek atau objek saja. Jadi, contohnya kelas ini adalah yang terbaik. Di UM adalah kampus terbaik di Jawa Timur. Jadi hanya UM saja, yang lain itu tidak. Hanya mewakili satu saja. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang soal simbol. Berdasarkan kualitas dan kuantitas ada simbol huruf A, I, E, dan juga O. Jadi A itu mewakili proposisi universal dan singular yang positif. Yang E itu mewakili proposisi universal singular yang negatif. Jadi ini kebalikan ya, kebalikan dari A. Jadi pengingkaran atau negasi. Nah, yang I itu simbol dari partikular aktif atau positif. Yang O itu simbol untuk partikular yang negatif. Nah, nanti kenapa ada huruf A, E, I, dan juga O ini di slide berikutnya akan dijelaskan ya. Nah, ini. Proposisi universal positif kopulanya mengakui hubungan subjek dan predikat secara keseluruhan dalam logika dilambangkan dengan huruf A. Di proposisi partikular positif, kopula mengakui hubungan positif subjek dan predikat sebagian saja dilambangkan dengan huruf I. Jadi hurufnya ini, huruf A dan juga I itu masing-masing sebagai lambang proposisi universal positif dan partikular positif diambil dari huruf hidup pertama kata Latin affirmo. Jadi A dan I ini dari kata berasal dari kata affirmo yang berarti mengakui. Jadi contohnya yang saya bilang tadi itu ya ini. Nah, ini. Affirmo itu berarti positif. A dan I. Itu positif. Contohnya semua S adalah B. Semua mahasiswa UMM berpikir secara kritis misalkan. Yang partikular, sebagian mahasiswa UMM berasal dari luar Pulau Jawa. Positif, tidak ada penolakan. Tuh. Nah, yang berikutnya, slide terakhir insya Allah ini, huruf E dan O itu dari kata nego atau nigo. Jadi memang ini bahasa Latin ya, jadi saya tidak tahu bacanya bagaimana. Nigo atau nego, jadi yang artinya mengingkari atau pengingkaran. Jadi biasanya ditandai dengan kata menegasi yang tidak. Jadi contohnya ini. Nah, semua mahasiswa di UMM bukan berasal dari kalangan menengah ke atas, jadi karena ada yang menengah ke bawah. Jadi bukan sebagian mahasiswa UMM bukan berasal dari menengah ke bawah juga, karena ada yang menengah ke atas. Itu
contoh dari penggunaan proposisi. Proposisi ini sebagai modal awal ya, sebagai modal awal kita untuk belajar membuat struktur kalimat yang benar. Nanti juga ini sebagai mengawali untuk kita belajar tentang logika fallacy. Jadi nanti ada kelompok berapa ya, lupa saya. Ada yang kelompok 7, ada yang kelompok 10, beda-beda kelas soalnya. Itu akan membahas mengenai logika fallacy atau cacat logika. Itu modal pertamanya kita harus bisa membuat proposisi dulu. Kalau proposisi sudah bisa buat, kita bisa menganalisis apakah proposisi ini dikatakan sebagai logika yang fallacy atau yang sudah logika yang benar. Nah, ini sebagai pengantar. Pun demikian, ketika kita bicara silogisme, nanti ada penyimpulan ya. Setelah ini baru pengantar, teman-teman. Jadi, proposisi ini sebagai pengantar menuju materi berikutnya. Yang pertama tadi soal alat untuk mengukur logika, fallacy ataupun yang sudah benar. Yang kedua, membuat penyimpulan. Penyimpulan juga ada dua, penyimpulan langsung, tidak langsung. Kita tidak bisa membuat premis-premis, kemudian kita bawa ke arah penyimpulan ketika kita tidak bisa mengenal proposisi itu apa. Itu. Baik, itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kita sambung untuk diskusi selengkapnya begitu ya. Oke.